Perkenalkan, nama saya Adelina Hamanif dengan NIM 210306078 dari PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak ruminansia yang diampu oleh Ibu Tati Vidianasari SPTMP dengan sampel Capra SP atau kambing. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sistematika kambing terlebih dahulu yang dimulai dari Kingdom Animalia, Superfilum Chordata, Filum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, dan spesies Capra sp. Di sini saya akan menunjukkan traktus digestivus dari ruminansia Capra sp atau kambing. Nah, pertama organ internal dari Capra sp yang pertama ada kaput atau kepala, kemudian ada kolum atau leher, kemudian ada trunkus atau badan, kemudian ada ekstremitas libere yang terbagi lagi menjadi ekstremitas cranialis atau kaki depan dan ekstremitas caudalis atau kaki belakang. Kemudian ada caudal atau ekor. Nah, untuk kaput terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rima oris atau mulut yang dibatasi oleh labium superior atau bagian atas dan labium inferior atau bagian bawah. Kemudian ada nares externus atau lubang hidung bagian luar. Kemudian ada organum visus atau organ penglihatan yang terdiri lagi menjadi bulbus oculi atau bola mata dan palpebra atau kelopak mata. Kemudian ada organon auditus atau telinga yang terbagi menjadi pinnae atau daun telinga, dan ada porus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Kemudian ada cornus atau tanduk. Kemudian pada bagian trunkus atau badan terbagi menjadi toraks atau dada. Kemudian ada abdomen atau perut. Kemudian ada dorsum atau punggung. Kemudian ada perineum atau pinggul. Kemudian ada glute, perantara antara paha dengan dorsum. Kemudian pada bagian ekstremitas libere yang terdiri dari ekstremitas cranialis atau kaki depan, di mana di sini ada ulna, di sini ada radius, kemudian ada carpus, ada metacarpus, proximal phalanx, middle phalanx, dan ada distal phalanx. Kemudian pada ekstremitas caudalis atau kaki belakang, di sini ada fibula, kemudian di sini ada tibia, kemudian di sini ada tarsus, ada metatarsus, ada proximal phalanx, middle phalanx, dan distal phalanx. Kemudian ada sectio atau tampak organ bagian dalam, di mana di sini saya ada menggambarkan esophagus sebagai saluran makan. Kemudian ada ventriculus atau lambung yang terbagi lagi menjadi rumen, reticulum, omasum, dan abomasum. Kemudian di sini ada intestinum tenue yang terbagi lagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian di sini ada cecum. Kemudian di sini ada usus besar yang terdiri dari rectum dan kolon. Saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan dari kafum oris atau mulut sampai ke anus pada hewan ternak ruminansia atau kambing. Nah, yang pertama pencernaan secara mekanis yang dimulai di dalam mulut. Pakan akan dikunyah di dalam mulut dan akan ditelan menggunakan bantuan saliva atau air liur. Nah,
pada saat hewan ternak Indonesia ini istirahat, maka mereka akan mengeluarkan gumpalan hijauan yang belum dicerna secara baik atau disebut dengan bolus untuk dikunyah kembali menjadi lebih halus. Proses ini juga disebut sebagai memamah biak. Kemudian pakan tadi akan disalurkan ke dalam esofagus menuju rumen. Nah, pencernaan pertama kali di dalam rumen dilakukan oleh mikroba yang terdiri dari protozoa, fungi, dan juga bakteri. Nah, bakteri akan menghasilkan enzim yang dapat menguraikan makanan sehingga membantu ternak untuk mendapatkan nutrisi yang ada di dalam pakan. Kemudian setelah itu hasil akhir dari pencernaan ini disebut VFA atau asam lemak terbang. Kemudian akan diserap oleh dinding rumen, retikulum, dan omasum. Sedangkan sisa pakan yang tidak diserap akan disalurkan ke dalam abomasum bersama dengan jasad renik atau mikroba yang sudah mati tadi. Pakan pada abomasum akan dicerna kembali dengan asam klorida dan beberapa enzim. Asam klorida di sini berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen untuk melakukan pencernaan. Pada abomasum inilah akan terjadi permulaan pencernaan protein dan arus digesta dari abomasum menuju ke duodenum nantinya. Setelah proses pencernaan pakan di dalam abomasum selesai, akan dilanjutkan di dalam intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kondisinya asam sehingga bakteri di dalam lambung tidak akan bisa hidup di dalam duodenum. Kondisi asam ini disebabkan karena adanya pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan juga kelenjar dari usus. Kemudian makanan akan mengalami pencernaan yang dibantu oleh enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Makanan pada tahap ini memiliki partikel yang sudah lebih halus. Kemudian akan dilanjutkan di dalam ileum atau bagian akhir dari intestinum tenue yang memiliki banyak jaringan villi yang berfungsi untuk memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan akan berlangsung secara optimal. Sisa-sisa pencernaan sebelumnya akan didorong dengan peristaltik khusus ke usus besar. Sisa tersebut masih mengandung mineral dan air. Penyerapan mineral dan air paling banyak terdapat di dalam usus besar yang terjadi melalui dinding usus. Kemudian, zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan zat sisa atau ampas akan dikeluarkan melalui rektum ke anus. Saya akan memperlihatkan tekstur atau bentuk permukaan dari preparat yang saya bawa, di mana saat ini saya membawa 5 preparat. Nah, yang pertama ada rumen. Tekstur daripada rumen sendiri seperti handuk, dia memiliki tonjolan-tonjolan halus atau yang biasa disebut juga papile. Nah, pada rumen ini mengandung mikroorganisme seperti protozoa, fungi, dan bakteri. Kemudian yang kedua ada retikulum. Nah, retikulum ini memiliki tekstur yang kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan halus juga dan memiliki dinding epitel yang berlapis-lapis. Retikulum dan rumen akan membentuk kontraksi memutar untuk mengaduk serta mencerna makanan. Kemudian yang ketiga adalah omasum. Omasum juga memiliki tekstur yang kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan halus. Omasum juga memiliki dinding epitel yang berlapis-lapis, namun lembaran-lembarannya lebih banyak. Nah, untuk fungsi daripada omasum ini adalah untuk menyerap air, asam lemak tertentu, dan juga natrium. Kemudian yang keempat adalah abomasum. Tekstur daripada abomasum sudah lebih halus. Organ ini juga dilengkapi dengan epitel yang berkelenjar, di mana kelenjar ini akan memberikan sekresi berupa mukosa, asam hidrolik, dan enzim proteolitik atau enzim yang berperan untuk pencernaan protein.
Kemudian yang kelima ada intestinum tenue yang terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum, di mana duodenum ini kondisinya asam. Nah, pada duodenum inilah akan dimulai proses untuk memecah makanan menjadi komponen-komponen tubuh yang dapat digunakan. Kemudian yang kedua adalah jejunum atau usus kosong, di mana di sini akan menyalurkan makanan dari lambung menuju usus 12 jari. Kemudian yang ketiga adalah ileum atau usus penyerapan yang akan menyerap makanan menggunakan jaringan-jaringan fili yang terdapat di dalam ileum tersebut. Rumen pada ruminansia mengandung mikroorganisme, salah satunya adalah bakteri. Adapun contoh spesies dari bakteri tersebut, yang pertama ada bakteri selulotik yang mampu memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan mengandung serat kasar yang tinggi. Contohnya adalah Bacteroides succinogenes atau yang berbentuk batang dan Ruminococcus albus atau yang berbentuk bulat. Kemudian yang kedua ada bakteri proteolitik yang mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lainnya menjadi amonia. Contohnya ada Bacteroides ruminicola dan Selenomonas ruminantium. Yang ketiga ada bakteri metanogenik yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya adalah Methanobacterium formicium dan Methanobrevibacter ruminantium. Kemudian yang keempat ada bakteri amilolitik yang dapat memfermentasikan amilum. Contohnya adalah Clostridium loseadi, Streptococcus bovis, dan Bacteroides amylophilus. Kemudian yang kelima adalah bakteri yang memfermentasikan gula, yang sebagian besar adalah gula sederhana. Contohnya adalah Eurobacterium ruminantium dan Lactobacillus ruminus. Yang keenam adalah bakteri lipolitik yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini disebabkan karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya adalah Anaerofibrio lipolitica dan Veillonella alcalescens. Kemudian yang ketujuh adalah bakteri hemiselulotik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terkandung di dalam tanaman yang tidak larut dalam air, melainkan larut di dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah Ruminococcus sp dan Butyrivibrio solvans. Selain bakteri, rumen pada ruminantium juga mengandung mikroorganisme berupa protozoa dan jamur. Di antaranya yang pertama ada Isotricha intestinalis, memfermentasi gula, pati, dan peptin. Kemudian ada Dasytricha ruminantium, pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Kemudian ada Enterodinium caudatum dan Diplodinium sp.